Salam Bapak Ibu, selamat sore. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan keluarga di sore hari ini. Kami harapkan Bapak Ibu semua mengalami damai sejahtera, sukacita, sehat, dan penuh berkat dari Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan persekutuan pada sore hari ini, mari kita akan pujikan bersama-sama dalam pujian yang berjudul Bapa Surgawi. Kali ini saya akan mencoba mengiringi musik ini, pujian ini dengan irama keroncong. Semoga Bapak Ibu dapat menikmati bahkan bersyukur pada Tuhan lewat lagu ini. Mari Bapak Ibu kita pujikan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku.
beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Ya, demikianlah pujian kita Bapak Ibu, bahwa kita bersyukur punya Bapa yang sudah mengasihi kita, sudah mau mengajari kita untuk senantiasa berbuat kasih kepada keluarga sesama kita. Bapak Ibu, untuk memulai persekutuan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan doa keluarga. Meskipun pada sampai saat ini kami masih melaksanakan secara online, virtual lewat YouTube, tetapi kami percaya dan bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk saling bersekutu bersama di dalam nama-Mu. Kami serahkan ya Tuhan acara ini dalam tangan-Mu, biarlah apa yang kami pujikan dan nanti apa yang kami dengar firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuswanto, biarlah kami semua merasakan damai sejahtera sukacita. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan rangkaian acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kuswanto. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Yesus Kawan Sejati. Mari Bapak Ibu kita pujikan dengan penuh sukacita. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan
setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sara, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini terasa khusus karena sengaja saya melibatkan rekan-rekan tim multimedia yang biasa bergerak di belakang layar sekarang untuk tampil. Ya, tadi ada Pak Budi yang memimpin jadi liturgos, dan nanti setelah doa Bu Diding akan membaca Injil, dan di akhir nanti akan ada persembahan pujian. Dari siapa? Tentu juga dari tim multimedia. Mari kita bersama-sama untuk memulai persekutuan kita, dan sebelum membaca firman kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan di mana kami kembali bersama-sama boleh bersekutu bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat kami. Dan sebentar kami akan membaca akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga setiap firman yang akan kami baca menguatkan iman kami, membuat kami lebih mengerti akan maksud Tuhan dan berserah penuh terhadap Tuhan atas setiap perkara yang kami hadapi. Kuasailah kami Bapa dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari silahkan Bu Diding untuk membacakan Injil. Saya akan membacakan Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih bicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi krisis apapun bentuknya, harusnya krisis itu menjadikan kita lebih kuat atau menjadikan kita menjadi lemah. Sekali lagi pertanyaannya, situasi krisis apapun itu bentuknya harusnya membuat kita lebih kuat atau menjadikan kita lemah. Sayangnya banyak orang seringkali gagal, mereka menyerah bahkan menjadi lemah tatkala menghadapi sebuah krisis yang terjadi di dalam hidupnya. Karena memang untuk mencapai keberhasilan melampaui satu krisis diperlukan daya, diperlukan kekuatan yang besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 yang tadi kita dengar bersama, berisi tentang dua cerita yang berbeda, tetapi dapat ditemukan makna dan pesan yang sama, di mana keduanya sama-sama dapat
melampaui satu krisis yang dihadapinya. Yairus dengan pergumulan putrinya yang sakit selama 12 tahun dan tidak kunjung sembuh. Juga perempuan dari Kaisaria Filipi yang juga mengalami pendarahan, dikatakan dalam teks tadi selama 12 tahun dan diupayakan tetapi juga tidak beroleh kesembuhan. Nah, keduanya akhirnya bertemu dengan Yesus dan keduanya sama-sama dapat melampaui akan situasi krisis yang mereka hadapi dan mereka mengalami keberhasilan. Nah, saudara-saudara, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keduanya? Tidak lain adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Ini menjadi kunci kemenangan dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi situasi yang disebut sebagai sebuah krisis. Sebagaimana halnya pemazmur di dalam Mazmur 30 yang mengajak kepada setiap kita umat untuk tidak berhentinya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mazmur 30 dikatakan, Ia yang penuh kasih akan senantiasa mengubah setiap ratapan kita kepada suatu sukacita. Bapak Ibu, tidak kita pungkiri bahwa saat ini kita semua berada di masa yang sulit. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian kapan selesainya pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama. Juga mungkin permasalahan keluarga, persoalan kesehatan adalah sebuah krisis yang ada dalam kehidupan kita. Ajakan dari bacaan yang kita baca bersama mengajak kepada kita untuk jangan pernah menyerah, untuk jangan pernah kita berputus asa. Kita terus berdoa, kita terus memohon kepada Tuhan yang maha besar. Kita berharap Tuhan terus senantiasa akan menopang dengan kekuatannya. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Dia, memohon tuntunan dan kekuatan. Percayalah, sebagaimana halnya Yairus, sebagaimana perempuan Kaisaria Filipi yang mengalami krisis selama 12 tahun. Di mana Yairus anaknya yang sakit, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, mereka datang kepada Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil yang tidak dibuat oleh Kristus untuk mereka. Sebagaimana tema hari ini, iman yang memulihkan. Mari kita bersama-sama juga terus untuk berdoa dalam setiap krisis, dalam setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya, termasuk meninggalkan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.
untuk lebih mengasihimu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Bisakah diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Baiklah Bapak Ibu, itulah firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Bernata Kuswanto. Baiklah, kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, karena Dialah yang selalu menyertai kita. Biarlah firman yang baru kita dengarkan dapat menguatkan hati kita dan dapat menjadi bekal, menjadi kekuatan dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, pekerjaan, maupun di masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bernyanyi untuk lagu penutupan, marilah kita akan berdoa syafaat bersama. Kami berharap Bapak Ibu di rumah juga dapat berdoa secara pribadi. Kita bersama-sama di dalam doa kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti persekutuan doa keluarga ini dengan baik, di mana kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami ada bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan sore hari ini, kami berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, yang mungkin saat ini mengalami sakit atau dalam masa pemulihan. Kiranya sertai Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama keluarga, bahkan bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan di gereja kami. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai. Kiranya setiap apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar Jalan Kerabu, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan.
Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Kuswanto dengan keluarga ya Tuhan. Untuk para penatua beserta keluarga ya Tuhan. Untuk para pengurus badan pelayanan, aktivis maupun semua tim yang ada. Biarlah Engkau memberkati mereka. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama. Ya Tuhan, kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada Bapak Ibu semua. Berkatilah keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang anak-anak kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan ataupun pada saat ini sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan memberikan yang terbaik buat mereka. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Biarlah di tengah-tengah pandemi corona ini ya Tuhan, Kau sertai bangsa negara kami ini untuk menuju bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, bangsa yang pantang menyerah. Biarlah kami selalu rukun, selalu menghormati satu sama yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepada-Mu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluarga hidup
Demikianlah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan sore hari ini. Mari kita pujikan secara sukacita. Mungkin Bapak Ibu dapat berdiri karena lagu ini lagu dengan irama caca yang begitu riangnya, yaitu berjudul Ku Berbahagia dengan irama caca ya. Jadi kita diharapkan gerak sukacita bila kita menjadi semakin semangat di dalam menghadapi kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita pujikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpaiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Ya, kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini, dan tetap semangat, tetap melakukan protokol kesehatan, dan juga terus berdoa kepada Tuhan untuk setiap pergumulan kita. Mari kita akan akhiri persekutuan ini. Kiranya rahmat dan kasih di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus akan menyertai hidupmu kini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu persekutuan doa keluarga pada sore hari ini. Kita berjumpa kembali di persekutuan doa keluarga di 2 minggu lagi, Selasa yang keempat. Kiranya damai sejahtera sukacita meliputi Bapak Ibu semua. Salam sehat. Dadah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi